Baik, saya absen dulu ya. Andre, Hadir. Arif, Hadir, Pak. David, Hadir, Pak. David, Hadir, Pak. Setia, Hadir, Pak. ini, Hadir, Pak. Tri. Hadir, Pak. Oke, baik. Apa kabarnya ini? Baik. Apa kabarnya? Baik. Jadi harapan saya juga demikian untuk kita terus menjaga kesehatan, ya, istirahat yang cukup, dan yang paling penting, ya, makan makanan yang bergizi, ya, kurangi aktivitas di luar. Oke, baik. Pelajaran kita hari ini, ya, mengenai aplikasi Surfacer. Ya, coba siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya, Pelajaran kita minggu lalu tentang aplikasi pendukung. oke, benar. Aplikasi pendem bulan. Jadi tahapan-tahapan, ya, yang sudah kita pelajari dari kemarin itu merupakan alur kerja, ya, alur kerja perbaikan bodi penyok sampai ke, ya, finishing nantinya. Jadi ini kita sudah masuk tahap aplikasi Surfacer, ya, aplikasi Surfacer. Jadi, ya, aplikasi Surfacer ini adalah proses mengaplikasikan cat, ya, warna cat ke benda kerja, dalam hal ini fender atau panel ataupun pintu, ya, sesuai dengan warna yang diingin. Anda sekalian silakan diperhatikan slide yang tampil di depan. Jadi pelajaran kita hari ini adalah aplikasi Surfacer. Nah, pelajaran yang sudah lewat, ya, silakan saya mau Anda ingat kembali, ya. Di sini ada mobil yang rusak, ya, yang penyok, dan yang di samping kiri dan kanan itu adalah proses pengetokan menggunakan palu doli, menggunakan sliding hammer, menggunakan washer holder, menggunakan vakum cup. Oke, masih ingat? Masih, Pak. Masih. Dan minggu lalu kita sudah belajar mengenai pendempulan. Ya, jadi pendempulan itu adalah mengembalikan bentuk kerataan daripada, ya, panel yang mau dicas. Dan hari ini kita masuk ke aplikasi Surfacer, yaitu aplikasi pengecaran. Nah, semua tahapan itu tidak boleh dilompat-lompati, ya. Dia proses kerjanya harus bertahap, ya. Keberhasilan akhir dari pengecatan itu ditentukan dari proses persiapan permukaan, proses pengetokan, proses pendempulan, proses aplikasi primer, proses aplikasi Surfacer, proses aplikasi clear, polishing, dan buffing kompor, rabin, ya. Oke, silakan perhatikan slide yang di depan, ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Coba siapa yang bisa dari antara kalian menganalisa apa yang sebenarnya terjadi pada gambar? Oke, silakan, Arif. Gambar di atas menggambarkan seorang bapak yang tua memikirkan mobilnya, stres memikirkan mobil dia yang tua, dan dia langsung ke bengkel resmi Toyota untuk memperbaiki dan mempercantik lagi mobilnya yang sudah tua itu. Dan setelah dikerjakan di bengkel resmi Toyota, dan mobil itu menjadi seperti baru lagi, Pak. Dan si bapak pun merasa kalau dia muda lagi, gitu, Pak. Oke, tepuk tangan dulu.
si bapak ini nggak salah, ya, nggak salah untuk membawa mobilnya ke bengkel Toyota, karena di bengkel Toyota itu, bengkel resmi itu, ya, bekerjanya profesional dan hasilnya juga terjamin kualitasnya. Anda bisa lihat nih gambarnya, mobilnya jadi baru kembali setelah dilakukan pengecatan ulang. Nah, si bapaknya pun jadi kelihatan muda lagi. Ya, oke? Paham? Paham. Nah, jadi intinya dari gambar ini sebenarnya, ya, perbaikan bodi itu, ya, proses pengembalian bodi itu, ya, warna catnya itu, ya, adalah melalui proses aplikasi surfacer atau pengecatan. Oke, silakan diperhatikan lagi. Nah, ada yang punya mobil nih? Sudah. Ada yang sudah punya? Sudah. Saya juga belum punya. Ya, ini salah satu mobil yang ada di garasi Cristiano Ronaldo. Mudah-mudahan mobil ini nanti bakalan ada di garasi kalian. Amin. Nah, pelajaran selanjutnya, ya, Anda harus tahu bahwasanya dalam proses pengecatan itu selalu ada defect. Defect itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pengecatan. Ini adalah akibat kesalahan pengecatan yang tidak sesuai dengan SOP. SOP itu standar operasional prosedur. Nah, lihat. Nih, yang pertama itu orange peel, ya. Orange peel ini merupakan cacat pengecatan dengan bentuk permukaan yang tidak merata, seperti kulit jeruk. Kasarnya butiran yang kurang teratomisasi dengan baik. Ini lihat, perhatikan, ada kulit jeruk, ya. Ini biasanya karena apa? Minyak bisa. Ini juga karena tidak melakukan proses degreasing, ya. Jadi kalau tidak dilakukan sesuai dengan SOP, ini yang terjadi orange peel. Yang selanjutnya runs, ini yang paling sering kita alami, ya, apalagi orang yang baru-baru mulai melakukan pengecatan. Runs itu adalah cacat pengecatan yang disebabkan terlalu banyaknya cat yang menempel ke permukaan, ya, panel pintu atau bagian yang dicat, ya. Ini kelebihan cairan, dan ini bisa juga disebabkan oleh tidak dilakukannya flash time atau setting time. Apa itu flash time? Apa setting time? Flash time atau setting time itu adalah pengaturan waktu, ya, atau memberi waktu sejenak kepada cat lapisan yang pertama mengering sentuh, ya, sebelum diaplikasi pengecatan yang kedua. Jadi artinya apa? Dalam melakukan aplikasi surfacer itu kan kita melakukannya 2 kali. Lapisan pertama kita harus biarkan dia kering sentuh dulu. Artinya kita membiarkan dia mengering dengan jeda 2 sampai 5 menit. Baru kita aplikasi cat yang kedua. Nah, ini adalah runs. Lihat lelehannya, ya. Nampak? Nampak. Oke. Yang selanjutnya, pinholing. Ini kasus yang selalu terjadi, ya. Kalau tidak melakukan aplikasi surfacer sesuai dengan SOP. Ini kalau di gambar ini sebenarnya, ya, dia berupa lubang, ya, lubang-lubang kecil. Ini bisa diakibatkan oleh apa? Proses pengeringan paksa yang terlalu cepat. Kan kita tahu bahwasanya cat itu adalah sejenis cairan. Nah, kalau kita lakukan pengeringan paksa, dia menguap dengan cepat, ya, dia menguap dengan cepat sehingga, ya, dia membentuk bola-bola kecil yang lama-kelamaan dia akan pecah. Itulah pinholing.
Oke. Yang selanjutnya solpenpop, ya, merupakan cacat berupa luka atau lecetnya lapisan cat yang disebabkan oleh pengencer yang terjebak dalam lapisan atas atau lapisan bawah, terlebih apabila dipengaruhi pengeringan yang tidak tepat. Nah ini, jadi artinya apa? Proses pengecatan itu Anda harus memberi setting time. Kembali lagi setting time, ya. Biarkan dia mengering sentuh dulu. Waktu kering sentuh itu 2 sampai 5 menit. Paham? Paham? Oke. Lanjut. Mottling. Cacat yang sering terjadi pada cat jenis metalik. Nah, kita mau ngecat pakai cat metalik nih. Ini tingkat kesulitan cat metalik itu jauh lebih sulit kalau kita ngecat pakai warna hitam atau warna putih, ya. Lebih sulit menggunakan aplikasi surfacer warna metalik, ya. Silver, ya, metalik silver. Nah, cacat ini terjadi, ya, terjadi karena apa? Karena apa? Jarak antara spray gun dengan benda kerja itu terlalu jauh. Jadi ini semacam hawa pengecatan itu yang sampai ke bagian yang dicat. Oke? Itu mottling. Selanjutnya lifting. Nah, ya, kemarin pada saat saya mau melakukan praktek, ya, pembelajaran, ya, ini karena saya malas, ya, benda kerjanya belum digosok layar, masih ada clearnya, ya, sudah saya langsung opsi kembali, cat kembali. Akhirnya apa? Nah, terjadi retakan, ya, setelah dia mengering, ya, setelah dia mengering. Jadi artinya apa? Sebelum melakukan aplikasi primer atau surfacer, sebaiknya, ya, pastikan benda kerja itu tidak mengandung zat-zat, ya, senyawa seperti clear, ya, atau minyak atau debu. Kalau enggak, akibatnya seperti ini. Oke. Selanjutnya blistering, gelembung atau jerawat yang nampak pada lapisan cat atas, ya. Gelembung ini hampir mirip dengan apa tadi, pinholing, ya, hampir mirip, cuma ini gelembungnya lebih besar, ya. Ini jerawat ini bisa karena debu, kotoran, ya, atau juga karena pengeringan paksa yang tidak tepat, ya. Kita tidak memberi setting time dan flash time. Nah, kalau nggak dilakukan itu, ya seperti ini. Selanjutnya fish eyes. Fish eyes itu mata ikan, ya, mata ikan. Cacat pengecatan berupa kawah yang membuka seperti mata ikan setelah aplikasi cat warna, ya. Ya, ada bintik-bintik kecil. Ini juga, ya, bisa dipengaruhi oleh, ya, lingkungan yang berdebu, ya, atau mungkin proses persiapan permukaan yang Anda lakukan itu tidak sesuai prosedur, belum dibersihkan, belum dipastikan panelnya itu bersih dari abu, minyak, langsung diaplikasi primer. Akibatnya, ya, fish eyes. Oke? Nah, itu dia. Dan semua defect-defect ini sebenarnya sudah saya kirimkan di Google Classroom. Silakan Anda cek nanti di Google Classroom. Materi-materi yang saya sampaikan ini juga sudah ada di Google Classroom, ya. Dipelajari lagi di rumah. Paham, ya? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, mengapa defect ini bisa terjadi? Semua defect yang tadi, dari awal sampai akhir defect tadi itu semuanya karena prosedur yang tidak tepat, ya.
tidak sesuai dengan standar yang dianjurkan. Itu dia. Jadi kita sebagai calon mekanik yang andal, Anda harus benar-benar teliti. Tahapan demi tahapan proses itu harus dilakukan sebaik mungkin. Karena apa? Sekali lagi, keberhasilan pengecatan itu ya ditentukan bagaimana Anda melakukan proses persiapan permukaan. Kalau di proses persiapan permukaan saja Anda sudah gagal, jangan harap ya hasil pengecatan Anda juga bagus. Ya. Jadi dipahami benar-benar. Oke, bisa? Bisa. Oke. Nah, supaya jangan bosan, saya ada di situ video motivasi. Tolong diperhatikan, ya, diperhatikan dan mudah-mudahan Anda bisa memaknainya. Tiga. Semua sudah lihat videonya kan? Sudah, Pak. Anda sekalian, tadi sudah ditampilkan video bahwasanya kita harus tetap semangat dan selalu semangat, ya. Jadi setelah tamat sekolah harapannya Anda ini menjadi tulang punggung keluarga. Jadi mau tidak mau Anda harus berjuang, berusaha. Walaupun terkadang kegagalan itu selalu menghantui, tapi ingatlah Tuhan itu pasti menolong orang yang mau terus berusaha. Jadi harapan saya Anda sekalian semakin termotivasi, semakin semangat. Semangat hari ini. Semangat. Oke, baik. Selanjutnya ya saya akan putarkan video pembelajaran ya bagaimana melakukan praktek aplikasi survei. Jadi sambil dicatat apa-apa saja yang perlu ya agar mempermudah kita nanti dalam melakukan proses aplikasi survei. Silakan sambil dicatat. Melakukan atau mengaplikasikan pengecatan yang kita sebut dengan istilah aplikasi surveyor. Ya. Jadi setelah dilakukan pengetokan, kita lanjutkan dulu tahapan selanjutnya yaitu aplikasi primer dan aplikasi survei.
Sebelum sampai ke aplikasi Professor, sekarang saya mau memperkenalkan dulu buat anda sekalian beberapa alat pelindungan diri, tanaman gelas yang kita butuhkan untuk melakukan atau mengaplikasikan aplikasi Professor pada vendor atau pada uji kendaraan. Jadi alat pelindungnya di sini kita juga
proses aplikasi Surfacer? Sudah. Ada yang kurang jelas? Sudah Jelas ya? Oke, baik. Jadi kira-kira seperti itulah proses kerja kita nanti. Ya, paham ya? Baik. Langkah selanjutnya, tahapan pembelajaran kita selanjutnya adalah melakukan ya aplikasi Surfacer. Dalam hal melakukan aplikasi Surfacer nanti, ya, Anda sekalian harus melalui tahapan-tahapan seperti pastikan benda kerjamu, panelmu atau pendermu itu sudah siap untuk di aplikasi primer. Jadi tahapan yang pertama Anda harus primer dulu, epoksi dulu, ya, di epoksi. Epoksi nanti 2 lapisan, ya, epoksi 2 lapisan. Nanti ketentuan proses epoksi akan kita jelaskan pada saat praktek, ya. Yang kedua, Anda lakukan aplikasi Surfacer juga 2 lapis. Yang mana nanti untuk setiap aplikasi 1 dengan 2 kita kasih jeda waktu 2 sampai 5 menit. Paham ya? Oke. Jadi kita akan lanjut ke proyek selanjutnya, yaitu melakukan aplikasi Surfacer. Teman sekalian, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu aplikasi Surfacer. Ya. Jadi silakan lihat dari tampilan slide yang bisa ya menjelaskan apa yang disampaikan oleh gambar yang di depan. Saya Pak. Oke, silakan. Gambar depan menjelaskan tentang sebuah mobil yang sudah selesai dimasking dan akan melakukan proses pengecatan agar didapatkan hasil yang sempurna. Oke, terima kasih. Betul. Jadi aplikasi kita, ya, proyek kita hari ini adalah melakukan aplikasi pengecatan atau Surfacer. Nah, kita langsung masuk ya untuk aplikasi Surfacer, dan kelompoknya nanti terdiri dari 2 orang satu kelompok. Ya, terdiri dari 2 orang satu kelompok. Nanti kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan satu lagi nanti kelompok D. Nanti masing-masing kelompok harus ya melakukan tahapan yang pertama kali, yaitu pastikan benda kerjamu sudah siap untuk di aplikasi primer dulu ya, aplikasi primer ya, cek dasar. Apa itu aplikasi primer? Tujuannya apa? Untuk menambah daya rekat cat. Dan yang kedua itu gunanya adalah untuk ya agar warna yang disemprotkan itu senyawa ya, jadi tidak belang-belang gitu. Oke, paham? Tahapan selanjutnya ya Anda lakukan persiapan permukaan. Bila perlu masih digosok, silakan digosok ya dengan menggunakan kertas pasir grade 300 sampai grade 800 ya, itu tahapannya. Jadi untuk yang selanjutnya, setelah dilakukan pengamplasan, cuci bersih panel Anda, cuci bersih ya, jangan sampai ada menempel debu, minyak atau yang lainnya, supaya nanti hasil pengecatanmu bagus dan tidak terjadi defek pengecatan. Nah, setelah Anda lakukan pembersihan ya, Anda lakukan proses aplikasi primer. Nanti akan saya jelaskan langkah demi langkah bagaimana cara mencampur cat, epoxy primer dengan thinner dengan hardenernya. Oke, jadi setelah dilakukan aplikasi primer, nanti ada aplikasi 2 kali, satu panel 2 kali aplikasi primernya. Jadi sekali lagi untuk tahapan pertama ke tahapan kedua untuk aplikasinya itu ya harus Anda beri setting time. Setting time itu adalah memberi kesempatan kepada cat untuk mengering sedikit supaya tidak meleleh nantinya. Oke. Setelah di aplikasi primer, Anda lakukan pengecatan aplikasi Surfacer 2 lapisan juga, yaitu aplikasi base coat dan aplikasi top coat. Ya.
untuk ketentuan penggunaan spray gunnya, jarak tembakannya, daya sebar cat nanti akan saya jelaskan. Oke? Nah, setiap kelompok harus melakukan tahapan-tahapan itu dengan baik dan benar. Jika Anda nanti mengalami kesulitan, silakan ditanyakan kepada saya. Ya, paham? Paham. Paham? Paham. Untuk pengerjaannya masing-masing nanti setiap orang ya, saya beri waktu 30 menit. Ya, saya beri waktu 30 menit untuk menyelesaikan sampai proses aplikasi surfacer. Ya, masing-masing siswa 30 menit. Nanti bergiliran karena mesin kita, kompresor kita terbatas, infrared kita terbatas, baru spray gun kita juga terbatas, jadi bergiliran. Jadi dimohonkan untuk yang belum dapat giliran, ya silakan menunggu ataupun melakukan persiapan permukaan pada panel kerjanya masing-masing. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Jadi sekali lagi kelompok A, B, C dan kelompok D. Nah, yang maju kelompok yang pertama kelompok A dan kelompok B. Yang lainnya ya untuk kelompok C, selain melakukan persiapan permukaan, Anda persiapkan dulu kebutuhan alat dan bahan yang akan kita butuhkan pada saat pengecatan. Jadi pulpennya untuk sekarang kelompok B dan C. Jadi ketika kelompok B dan C dan D nanti maju, maka yang mempersiapkan alat dan bahannya adalah kelompok A dan B. Paham ya? Paham. Oke, baik. Nah, silakan persiapkan dirimu. Kita langsung lakukan aplikasi. Lanjut ke proyeknya. Ya, jadi kita melakukan proses aplikasi surfacer. Ya, tapi sebelum melakukan aplikasi surfacer, Anda harus memeriksa kembali bagaimana kondisi benda kerjamu. Ya, kalau masih kurang gosok, silakan digosok kembali. Ya, digosok kembali. Kalau sudah memang sudah oke, dampunya sudah rata, digosok, lakukan bersih ya, dicuci bersih, dilap pakai kanebo ya, dikeringkan supaya langsung diaplikasi primer. Nah, untuk aplikasi primer atau surfacer, Anda harus yang pertama kali Anda harus benahi adalah keselamatan kerja. Jadi gunakan alat perlindungan diri yang sudah disediakan, sarung tangan, kacamata, baru masker ya, masker tipe airline sudah disiapkan. Jadi semuanya bekerja menggunakan alat perlindungan diri ya, paham ya? Paham. Jadi jika ditemukan nanti Anda tidak menggunakan alat perlindungan diri, akan diberi sanksi ya. Oke, sebelum melakukan aplikasi ya, di sini sudah disiapkan semua kebutuhanmu, alat perlindungan diri, alat dan bahan untuk proses aplikasi surfacer. Nah, kita masuk dulu untuk epoksi primer ya. Jadi epoksi primer kita pakai produk Tanalux ya. Jadi nanti di setiap produk itu Anda yang pertama kali Anda cek itu adalah spesifikasinya, spesifikasi pabrik. Karena beda pabrik, beda spesifikasi, beda ketentuan dalam hal apa? Campuran antara cat, hardenernya dengan pengencerannya. Nah, kalau yang di sini ya, perbandingan antara primer ya, epoksi primer dengan thinner ya, dengan hardenernya, kalau ini 4:1 ya, 4:1 yang ini ya. Jadi ini 4, ini 1, artinya kalau ini 4%, ini 1%. Oke, paham ya? Nah, jadi dengan pengenceran kita menggunakan thinner PU. Thinner PU
ada di situ dan sudah disiapkan di sini. Jadi ini tadi 4:1 banding 50%. Ya, thinnernya nanti 50%. Jadi jumlahnya ini harus sama dengan jumlah thinnernya. Paham ya? Paham. Nah, dalam hal pengacauan ini juga nanti dalam hal mixing Anda harus melakukan mixingnya sampai bercampur dengan baik dan benar supaya tidak terjadi defek-defek pengecah. Oke, paham ya? Paham. Itu untuk epoxy. Untuk set, ya, produk yang kita pakai ini Top Color punya Dana P. Spesifikasinya, ya, kita buat perbandingannya di sini hampir sama dengan primer tadi. Set dengan thinner itu 1:1,25. Ya, jadi satu ini untuk thinnernya, pengencernya itu 1,25. Nah, kita pakai thinner. Nah ini, ya, paham ya, untuk bright. Jadi supaya pasangannya diperhatikan kalau untuk aplikasi cat tidak menggunakan hardener. Nah, untuk penggunaan spray gun, ya, ini diperhatikan. Ini spray gun. Hal yang perlu Anda perhatikan yang pertama tekanan angin. Ya, tekanan angin. Untuk tekanan anginnya, ya, kita pakai tekanan angin 25 sampai 30 PSI. Ya, tapi kita nggak punya barometer. Ya, jadi kita pakai prediksi aja. Jadi cara penyetelannya kira-kira seperti ini. Kita pakai 2 putaran setengah. Nah, ini untuk indikator mengatur tekanan angin dari kompresor. Ini 2,5 putaran. 1, 2, 3. Nah, memang karena tekanannya terlalu tinggi, ya, tekanan dari sana, ini boleh kita kurangi lagi. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kira-kira bunyinya begini. Paham ya? Paham. Nah, jadi ini untuk cembung, ya, atau daya sebarnya. Dia apakah mencembung atau mengerucut, ya. Ini untuk cairan, jumlah cairan yang keluar dari spray gun. Paham ya? Oke. Nah, untuk tahapan yang pertama, gunakan dulu alat perlindungan diri. Ya, salam dari Renjil Mas. Ya. Oke. Sambil diperhatikan, ya, cara mencampur. Nah, kalau jumlah epoksinya segini, maka untuk hardenernya kurang lebih 1%-nya. Langsung kita aplikasi, ya, melalui spray gun. Tapi sebelum diaplikasi kita harus cek dulu, bersihkan kembali
Kiri. Kedua, benar-benar diperhatikan dinamikanya sudah siap untuk di primer apa belum. Belum, silakan lakukan proses. Oke. Jadi untuk teknis pengecatan ini posisi badan seperti ini, dipukul kaki, ambil kuda-kuda yang pas, lalu sedikit membungkuk, baru tangan memegang spray gun seperti ini. Ya, selang spray gun seperti ini. Ya, jarak semprotan yang ini kurang lebih 15 sampai 20 atau 10 sampai 15 cm. Jadi diperhatikan jaraknya setiap kali melakukan penyemprotan. Jadi silakan diperhatikan. Untuk aplikasi penyemprotannya gunakan sistem tumpang tindih, ya, atau overlapping namanya. Pertama, ini lapisan kedua untuk pengisian. Jadi agar benar-benar fungsinya tersebar dengan merata. Berikan waktu 2 sampai 3 menit. Agar tidak terjadi Oke, ya, itu untuk aplikasi survei. Selanjutnya kita keringkan dulu, ya, sebentar menggunakan infrared dan selang waktu itu lain siap-siap untuk kering. Oke, jadi setelah selesai aplikasi primer, untuk mempercepat proses pengeringan, ya, kita menggunakan infrared, ya. Hanya boleh dibiarkan saja kurang lebih 10 sampai 20 menit, ya, sampai kering, baru kita bisa aplikasi surfacer. Tapi kita punya infrared, jadi silakan langsung gunakan infrared. Oke. Dan jarak antara fendernya dengan infrarednya kurang lebih setengah meter. Oke, jadi kita tunggu sampai benar-benar
aplikasi Surfacer kita lakukan aplikasi sebanyak 2 lapis ya. Itu aplikasi Bestcode dan aplikasi Topbox. Sama halnya seperti aplikasi Primer tadi, untuk aplikasi Surfacer juga menggunakan teknis sistem overlapping atau sistem tumpang tindih. Jarak semprotan 10 sampai 15 cm dari benda kerja. Oke. Jadi silakan diperhatikan. Ini untuk lapisan pertama. Lapisan kedua yang kita beri kita waktu 2 sampai 5 menit ya. Jadi demikian proses kerjanya. Tambahin. Ayang.
pertama. Setelah itu beri setting time 2 sampai 3 menit. Silakan. Pak, 3. Oh, no, 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 no. Jadi untuk melakukan aplikasi ini, ya, sebaiknya ini nggak boleh diusahakan. Oh. Dua menit. Ya, sudah ya. Dua. Lalu silakan dipakai seluruh. Nah, lanjut. Bentar. Tiga. 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 Ya. Lagi.
Sekaligus selesai nih. Mobil belum ada dikasih. Ini dia. Ya. Bukan begitu caranya. Caranya penyemprotan itu horizontal, bukan vertikal. Temponya jangan terlalu cepat.
3. Oke, tapi masih ada beberapa titik-titik di daerah ini. Di kepala kita. Sudah, Pak? Cuma satu malam. Oh, indahnya. Oke, Pak, sudah selesai, Pak. Oke, mantap. Cuma ada satu tiket ya. Ini dimulai lagi. Bagus. Oke, kita sudah menyelesaikan hasil proyek kita dan hasilnya sungguh luar biasa. Jadi harapannya ke depan Anda sekalian semakin mengasah kemampuannya dan Anda semakin terampil dan suatu saat nanti Anda akan jadi seorang mekanik yang hebat. Jadi tahapan selanjutnya untuk proses pembelajarannya saya mau kita masing-masing kelompok diskusi ya untuk mendiskusikan beberapa masalah yang akan saya sampaikan. Kelompoknya yang tadi ya, kelompok A, B, C, dan D. Jadi untuk kelompok A ya, untuk kelompok A silakan dicari ya kira-kira tahapan-tahapan proses aplikasi surveyor itu seperti apa. Dan untuk kelompok A, B, C, dan D ya disimpulkan apa-apa saja yang menjadi tahapan-tahapan proses aplikasi surveyor dan kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dihindari pada saat melakukan aplikasi surveyor. Paham? Nah, silakan langsung dibentuk kelompoknya masing-masing dan diselesaikan. Waktu untuk diskusi hanya 10 menit. Silakan. Waktunya sudah 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum selesai? Tidak. Sudah selesai kan? Selesai? 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 Oke, baik. Jadi sudah selesai. Saya mau masing-masing kelompok untuk presentasi. Ya. Nah, saya mau dulu nih. Oke, silakan. Setia. Tahapan aplikasi surveyor terdiri dari 9 langkah, Pak. Yang pertama, pemeriksaan kelayakan vendor untuk dilakukan pengecatan ulang. 2. Lakukan pencampuran primer dengan pabrik.
7. Lakukan aplikasi supervisor sebanyak 2 kali peralisan. Jeda antara lapisan satu dengan yang kedua selama 2 menit. 8. Biarkan cat mengering. 9. Periksa kembali hasil pengecatan. Jika ada cacat pengecatan, sebaiknya diulang langkah pengamplasan sesuai dengan SOP, Pak. Oke, berikan tepuk tangan. Ini luar biasa hasil diskusinya. Sudah merangkum semuanya. Oke, kelompok yang lain. Saya Pak, Oke, silakan. ini tentang diskusi kami tadi. Kelompok A. Tahapan aplikasi supervisor. Pemeriksaan kelayakan vendor untuk dilakukan pengecekan ulang. Lakukan pencampuran primer dengan hardener perbandingan 41 serta hardener 50% sesuai spesifikasi pabrik. 3. Lakukan aplikasi primer sebanyak 2 kali pelapisan. 4. Lakukan pengeringan menggunakan infrared selama kurang lebih 5 menit. 5. Lakukan pengamplasan menggunakan kertas pasir grade 400 dan 800. 6. Lakukan pencampuran cat dengan thinner dengan perbandingan 1:2 dan 25 sesuai spesifikasi pabrik. 7. Lakukan aplikasi supervisor sebanyak 2 kali pelapisan. Jeda antara lapisan 1 dengan yang kedua selama 2 menit. 8. Biarkan cat mengering. 9. Periksa kembali hasil pengecatan. Jika ada cacat pengecatan, sebaiknya diulang langkah pengamplasan. Hal-hal yang perlu dihindari pada saat aplikasi pengecatan: tidak menggunakan alat pelindung diri. 2. Debu minyak dan kotoran yang menempel pada vendor. 3. Penggunaan spray gun yang tidak sesuai SOP. Oke, berikan tepuk tangan. Mantap, luar biasa semua jawaban masing-masing kelompok ya. Tapi tadi saya melihat pada saat melakukan praktek ada kami yang pada saat aplikasi supervisor catnya meleleh atau terjadi defect pengecatan terang. Coba kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi defect pengecatan? Coba siapa yang bisa kasih jawaban? Saya Pak. Oke, silakan nanti. Sebaiknya diberikan jeda waktu pengecatan, setting time, dan face time pada saat aplikasi primer dan supervisor agar tidak terjadi defek pengecatan. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Oke. Jadi semua jawaban kita tadi itu sudah mewakili proses aplikasi supervisor yang sudah kita lakukan hari ini. Ya. Jadi harapan saya ke depan tetap semangat belajar, gali lagi, jika ada waktu silakan latihan terus di bengkel. Oke? Ya. Oke, anak-anak sekalian, di Google Classroom sudah saya berikan materi ya lengkap bahan ajar aplikasi supervisor dan defect pengecatan. Silakan dibaca kembali materi yang ada di Google Classroom serta di dalamnya sudah saya sediakan LKPD, lembar kerja beserta didik ya. Jadi silakan dijawab soal-soal yang ada di situ. Ada 5 soal pilihan berganda dan silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Saya kasih waktu 5 menit dan ya selesaikan refleksi diri. Di situ juga ada refleksi diri. Kira-kira apa perlu kesambung pada saat aplikasi supervisor? Mana tahu ada, silakan buat di situ. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Silakan dibuka di Google Classroom. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Ya, jadi silakan disimpan kembali handphonenya, posisikan kembali menghadap saya, biar kita lakukan kesimpulan. Nah, sebelum
hal-hal yang kita kerjakan selama proses pembelajaran dari tadi sampai saat ini. Coba, siapa kira-kira yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari kegiatan supervisor kita hari ini, sebaiknya sebelum dilakukan semua kegiatan menggunakan APD terlebih dahulu. Lalu dilakukan pemeriksaan pada vendor atau bodi yang ingin kita perbaiki. Lalu kita siapkan alat dan bahan seperti mencampur cat dan mempersiapkan gun serta peralatan dan semua alat yang dibutuhkan. Lalu dilakukan proses primer lapisan pertama. Lalu lakukan jeda selama 5 menit dan timpa lagi dengan primer yang kedua, lapisan kedua. Lalu lakukan pengeringan dengan menggunakan infrared dan setelah kering lakukan proses surface lapisan pertama. Setelah itu berikan jeda waktu kurang lebih 5 menit dan kasihan surfacer lapisan kedua. Setelah itu keringkan dengan paksa menggunakan infrared selama 5 menit. Lalu periksa lagi vendor atau panel yang telah kita kerjakan. Bila terjadi kecacatan, dilakukan proses ulang. Lalu setelah itu kita bereskan alat dan bahan dan bersihkan gun. Sekian kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Intinya, ya, selama proses aplikasi supervisor, Anda tetap harus memperhatikan keselamatan kerja. Ya, itu yang paling penting. Aplikasi primer sebanyak 2 lapisan, aplikasi supervisor sebanyak 2 lapisan, lakukan pengeringan menggunakan infrared, ya, baru tentunya pemeriksaan kembali. Jika terjadi defect pengecatan, sebaiknya dilakukan proses persiapan pembukaan kembali, ya. Dan yang paling terakhir, setelah selesai menggunakan semua peralatan perlengkapan, sebaiknya dikembalikan ke tempat semula. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya, ya, ini tahapan akhir dari proses yang panjang, ya, bagaimana mengembalikan bentuk, ya, panel bodi ke bentuk semula, yaitu aplikasi clear, ya. Clear itu gunanya adalah untuk menutup lapisan cat dan supaya tampilannya lebih mengkilap. Dan setelah kita lakukan aplikasi pengkilapan, kita lakukan aplikasi rapin, ya, dirapin. Mana tahu ada cacat-cacat sedikit, kita lakukan pengolesan, ya, sehingga harapannya setiap panel yang kita kerjakan, fender, pintu dan sebagainya itu, ya, layak untuk digunakan kembali. Jadi sampai ketemu di minggu depan, ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Masih semangat? Masih. Bisa. Bisa. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mengurus agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa.